Oke, nah teman-teman, sebelum menanam odot itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah bibit odot. Nah, ini penting karena kualitas bibit akan menentukan kualitas rumput odot nanti yang akan dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chandra Saputra di Star Farm TV. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu jenis hijauan pakan ternak yang bernama rumput odot. Jadi rumput odot itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah rumput odot. Nah teman-teman, asal-usul dari rumput odot ini, dia awalnya berasal dari Amerika. Kemudian dibawa oleh seorang tenaga kerja Indonesia yang kemudian ditanam di Indonesia dan akhirnya ternyata tumbuh dengan baik di Indonesia. Konon katanya nama yang bawa itu adalah Bapak Odot. Jadi kenapa rumput ini diberi nama rumput odot? Karena yang membawa ke Indonesia adalah Bapak Odot. Oke, sekarang kita cari tahu nih apa perbedaan dari rumput odot ini dengan pakan hijauan ternak lain. Oke, jadi keunggulan dari rumput odot ini dibandingkan dengan rumput lain yang bisa digunakan untuk hijauan pakan ternak, dia rumput odot ini itu memiliki batang yang lunak sehingga sangat memudahkan ternak untuk memakan. Jadi ternak itu suka makan rumput odot ini. Kemudian juga daunnya itu memiliki bulu halus, tidak seperti rumput gajah yang bulunya kasar sehingga tidak melukain dari mulut ternak itu sendiri. Jadi ternak baik itu kambing, domba ataupun sapi sangat menyukai rumput odot ini. Selain itu juga rumput odot ini juga tumbuhnya cepat. Nah, berbeda dengan rumput gajah, jadi rumput odot ini dia tumbuhnya cepat. Jadi untuk pemananan pertama itu bisa dilakukan 2 bulan. Jadi 2 bulan itu sudah bisa dipanen. Kemudian berkala terus. Oke, nah teman-teman, sebelum menanam odot itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah bibit odot. Nah, ini penting karena kualitas bibit akan menentukan kualitas rumput odot nanti yang akan dihasilkan. Jadi pertama yang harus diperhatikan adalah bibit. Bibit yang baik itu adalah bibit yang berumur sudah tua. Bisa jadi antara 5-6 bulan. Oke. Kemudian setelah bibit itu yang perlu diperhatikan adalah tanah atau kesuburan tanahnya. Jadi pertama-tama teman-teman harus membuat bedengan dulu. Membuat bedengan, kemudian itu dipupuk dasar dengan pupuk kandang. Setelah dipupuk dasar dengan pupuk kandang, langkah selanjutnya adalah didiamkan selama kurang lebih 2 minggu. Karena untuk menentukan proses atau memberi waktu untuk pupuk kandang itu mengurai di dalam tanah tersebut. Nah teman-teman, kita sekarang akan nanam rumput odot. Jadi seperti yang saya kasih tahu tadi ya, kalau rumput odot itu nanamnya mata tunasnya harus di atas, jangan sampai kayak gini. Jadi harus kayak gini ya nanamnya ya, jadi di atas. Itu sangat penting sekali, karena kalau misalnya terbalik kemungkinan besar rumputnya tidak akan tumbuh. Jarak tanam rumput odot yang paling bagus itu sebenarnya adalah 1 x 1 meter. Tapi untuk lahan yang tidak cukup luas, itu teman-teman bisa menggunakan jarak tanam 75 x 75 atau 50 x 50. Intinya adalah 1 meter kali 75 atau kali 50. Itu bisa. Selanjutnya adalah cara menanamnya, itu dimiringkan seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi sebenarnya bisa juga kayak gini, lurus kayak gini. Nah, cuman nanti pertumbuhannya akan lebih bagus
dan lebih banyak tanaman yang miring seperti ini. Kemudian satu baris seperti ini ya. Nah, di belakangnya lagi dimiringkan. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa, rumput odot itu adalah rumput yang sangat membutuhkan air. Jadi kalau misalnya di tempat teman-teman itu jarang turun hujan, maka rumput odot itu harus disiram. Oke, nah teman-teman, tadi udah lihat kan gimana cara menanam rumput odot. Sekarang kita mengulang lagi ya sebelumnya. Jadi rumput odot itu asalnya itu dari Amerika, kemudian dibawa ke Indonesia oleh Pak Odot. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan kalau menanam rumput odot itu yang pertama adalah bibit, kemudian yang kedua adalah kesuburan tanahnya, kemudian yang selanjutnya adalah jarak tanam dan cara menanamnya. Bibitnya tadi jangan lupa ya, bibitnya dipilih yang udah tua atau yang sekitar berumur 5 atau 6 bulan. Kemudian sebelum ditanam itu tanahnya dikasih pupuk dulu. Sebenarnya rumput odot itu rumput yang dapat bertahan dalam keadaan atau kondisi tanah yang kurang subur. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin rumput odotnya tumbuh dengan optimal, maka akan lebih bagus kalau misalnya tanahnya dikasih pupuk dulu. Kemudian yang selanjutnya, bibitnya tadi jangan sampai terbalik kalau nanamnya. Jadi mata tunas itu harus berada di atas, jangan sampai berada di bawah. Dan selanjutnya, yang terakhir yang paling penting adalah rumput odot itu adalah rumput yang paling membutuhkan air. Jadi jangan lupa disiram kalau di daerah teman-teman sedang musim kemarau atau daerah yang kurang curah hujan. Dan berita baiknya rumput odot itu bisa dikirim maksimal sampai 2 minggu di perjalanan. Jadi di luar Pulau Jawa kalau misalnya teman-teman mau order kayak gitu, kita bisa kirim keluar Pulau Jawa. Oke, mungkin itu aja. Kita tunggu orderannya di Star Farm Store atau nanti kita lihat aja alamatnya di marketplace yang ada di internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita ya. Sampai ketemu lagi di channel kita selanjutnya. See you.